Selamat sejahtera dan selamat malam kepada Cik. Terima kasih kerana sudi mengambil masa untuk temu duga ini. Sebelum saya meneruskan temu duga kita, saya minta kesudian Cik untuk memperkenalkan diri dahulu. Oke, hai, selamat sejahtera dan selamat malam. Nama saya Genevieve Narson, merupakan pelajar yang bersekolah di Sabah lah. Hmm, Sekarang saya mengambil course sebagai social work. Oke, terima kasih dan saya teruskan dengan soalan pertama yaitu pengalaman pribadi dan perasaan. Bolehkah Anda ingat suatu semasa belajar apabila Anda berasa sangat tertekan secara emosi atau sangat sedih dan bagaimana Anda menanganinya? Hmm, Bagi saya memang pernah lah, sebab kita ini manusia kan, apalagi student, so memang pernah rasa, apalagi masa exam, tapi biasanya saya memang akan rehat ataupun saya akan rehat lah ataupun saya menjauh kejap dari orang. Oke, uh, apabila Anda rasa tertekan atau murung, apakah perkara yang pertama yang biasanya kau lakukan? Contohnya macam bercakap dengan kawan, ataupun kau bersendirian, kau berdoa, dan lain-lainnya. Kalau saya tertekan, saya lebih kepada untuk menjauhkan diri daripada orang lah, sebab itu lebih buat saya selesa. Saya berdoa dan macam buat kerja sendiri, terutama dengar lagu ataupun melukis begitu atau buat jurnal. Ya. Oke, dan masa kemurungan itu ataupun emosi kau tidak berapa bagus, eh, jika Anda kalau tidak dapat bantuan profesional pada masa itu, apa yang menghalang Cik daripada tidak mendapatkan bantuan profesional? Hmm, saya lebih tidak untuk pergi mendapat bantuan profesional, sebab memang masalah saya dapat handle sendiri, dan kadang-kadang saya juga macam takut lah kena judge kah begitu. Oke, jawapan yang bagus dan boleh diterima. Oke, lepas itu uh, interaksi dan sistem sokongan lah saya akan tanya kepada C. Bolehkah Anda ceritakan satu situasi di mana seorang rakan atau kawan Anda menunjukkan tanda-tanda kemurungan dan apa yang Anda lakukan dan bagaimana reaksi mereka? Kalau kawan saya, memang dia orang akan cari saya, mungkin sebab saya ni dia orang lebih selesa dengan saya kali untuk bercerita. Jadi saya memang akan dengar dia orang punya luahan, dia orang punya masalah, saya bagi pendapat. Walaupun macam kita tidak dapat tolong banyak, tapi at least ada someone yang dia orang boleh luah supaya perasaan dia orang ringan sedikit kan. Oke. Uh, Pernahkah Cik Genevieve pernah terfikir untuk pergi ke unit counseling university? Kalau ya, bagaimana pengalaman itu? Kalau tidak, mengapa anda mau pergi? Hmm, memang terpernah, memang pernah lah terlintas di pikiran untuk pergi unit counseling, tapi dia macam saya macam tidak mau pergi, sebab kalau tu masalah kau masih boleh handle dengan tenang, itu tidak payahlah kau pergi counseling begitu. Tapi dia kalau kau pergi counseling dia memang oke juga lah sebenarnya, tapi at least kalau kau dapat masih dapat handle,
Ya simpanlah begitu. Oh, oke. Dan pikirkan kali terakhir kau pernah meluahkan perasaan rendah diri atau kesedihan kepada seseorang. Dan siapakah orang yang pertama yang kau terfikir dan kenapa kau pilih itu orang? Kalau terakhir saya buka cerita sama kawan rapat saya, yang dia memang saya punya kawan dari Tadika. Jadi disebabkan kami terlalu sangatlah berkawan lama, jadi dia boleh dipercayai dan saya rasa selamat lah kalau bercakap sama dia. Gitu. Oh, oke. Oke, seterusnya kita masuk dalam pengaruh budaya dan sosial. Bagaimana latar belakang keluarga atau nilai budaya Anda membentuk cara Anda menangani kesedihan atau kemurungan atau apa-apa masalah saja yang Anda hadapi? Bagi saya, family saya memang ajar untuk kuat dan terlampau lemah lah sebab yalah kita mestilah kuat kan sebab dalam diri ini kadang-kadang kita akan dalam masa dalam tiba-tiba masa mungkin kita akan tiba-tiba rasa sendiri jadi kalau kau selalu lemah pun tidak boleh begitu jadi kalau kau kuat kau memang dapat simpan dalam hati saja itu ya Oh, oke, make sense gak tuh. make sense sebab latar belakang keluarga itu membentukkan karakteristik Cik Genevieve pada masa sekarang. Sorry ya. Iya, kriteria. Oke, soalan seterusnya, pernahkah Anda risau tentang apa yang keluarga atau kawan-kawan akan katakan jika Anda pergi berjumpa konselor atau pakar psikologi? Pernah terlintas pikiran yang mungkin mereka akan judge Cik Genevieve atau selebihnya adakah? Hmm, ya memang terlintas juga lah kan sebab memang orang akan yang tertanya-tanya kenapa dia mau jumpa konselor dia ada masalah kah begitu kenapa kalau dia ada masalah dia tidak cerita sama kami orang yang terdekat tapi mungkin kita lebih selesa bercerita sama orang yang kita tidak kenal begitu kan dia lebih membuatkan kita untuk lebih bercerita banyak sebab kita tidak akan kita tidak macam tidak risau apa yang negatif kali negatif thinking derang sama kita apalagi yang family kan so counselor kan membantu kita begitu jadi oke lah memang saya terpikir juga begitu but kalau macam ada kawan kita yang pergi jumpa counselor janganlah pikir begitu mungkin dia orang lebih selesa mau meluas sama counselor berbanding dengan kita ya. Oke. Eh, adakah Anda pernah ingat satu keadaan di mana stigma yang takut dinilai atau dihakimi secara langsung menghalang Anda atau rekan Anda daripada mendapatkan bantuan? Saya ingat ada masa stigma buat saya dan kawan-kawan tidak berani lagi bantuan sebab takut kena label macam-macam begitu. Hmm, Paham? paham, paham. Macam yang ini tidak bagus. Oh, dia ini buat itu, terus tidak bagus. Ah, jadi iyalah begitulah, takutlah bahkan karena label macam tuh. Tapi kok tiap pernah buat benda begitu. Oke, oke, alright. Jawaban yang bagus. Oke, dan seterusnya kita halangan praktikal dan juga pemangkin. Pernahkah ada masa Anda mau mendapatkan bantuan tetapi menghadapi kesukaran karena maybe of cost, jarak atau ketersediaan perkhidmatan? Hmm, pernah, pernah juga, tapi
kadang susah kan mau dapat bantuan sama kos sebab akses perkhidmatan. Tapi kalau di sekolah selalu ada juga lah perkhidmatan. Jadi kalau macam memang ada masalah begitu bagus pergi yang dekat-dekat saja lah, tipe yang pergi jauh-jauh begitu. Oke, paham, paham. Oke, soalan seterusnya, apa bentuk message atau galakan yang akan mendorong Anda untuk mendapatkan bantuan profesional jika Anda berasa murung? Maksudnya message ini yang daripada kawan-kawan ataupun keluarga yang mereka memberi nasihat yang sesuatu message, lepas itu kok Ci akan terasa lah, oh mungkin saya patut pergi minta bantuan dari profesional. Kalau ada lah, tapi Hmm, kalau tiada, tidak apa. apa message? Hmm, Kalau ada message yang cakap cari bantuan tuh benda normal kah, private, memang baik untuk mental begitu, memang oke lah buat buat yakin kan. Sebab dalam masa yang sama mungkin tuh message kasih bikin kasih baik kita punya diri, kita menerima dengan cara yang baik, memang kita punya mental pun akan oke lah juga begitu. oke, paham. Dan soalan yang terakhir, jika university Anda memperkenalkan kumpulan sokongan rekan sebaya, eh, mungkinkah Anda akan menyertainya? Kalau ya, mengapa? Tapi kalau tidak pun, mengapa juga lah? Kalau ada, mungkin saya mau juga join to group. Sebab to group kan dia bagi kita sokongan. Dan ada rekan sebaya lagi, selain dapat dapat meningkatkan keyakinan diri, dapat meningkatkan kita punya kesehatan mental, kita juga dapat kawan baru, dapat new experience begitu. Iyalah sebab lebih senang lah untuk kasih relate dengan keadaan kita to group begitu. Ya. Oke, terima kasih Cik Genevieve Narsen. Nampaknya itu saja temu duga kita untuk hari ini. Terima kasih karena usaha Cik untuk menjawab jawaban-jawaban ini based on pengalaman sendiri di university, dan terima kasih, dan saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak Cik Genevieve. Oke, sama-sama. Alright.